Ya, tahun ini pemerintah menargetkan sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro yang mendapatkan banpres produktif. Sejak pendaftaran program bantuan produktif usaha mikro ini dibuka tanggal 17 Agustus lalu hingga pekan pertama September 2020, sebanyak 20 juta pelaku usaha telah mendaftarkan diri. Banyaknya peminat program bantuan produktif usaha mikro membuktikan bahwa bantuan senilai 2,4 juta rupiah per pelaku usaha cukup menggiurkan dan bukan tidak mungkin memicu penyelewengan. Antara lain munculnya usaha mikro dadakan. Modus lain mengusulkan orang yang dekat secara kekerabatan meski tidak memiliki usaha. Kabid Pengawasan dan Bina Usaha DKUM Kota Depok, Jawa Barat, Andi Kuswandi menuturkan syarat untuk mengajukan permohonan bantuan adalah membuat surat pernyataan, memiliki usaha kecil serta fotokopi KTP. Tak mengherankan ada banyak warga yang mencari surat pernyataan tersebut, karena surat tersebut juga cukup ditandatangani oleh Ketua RW dan Ketua RT setempat. Terkait hal ini, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Ruli Indrawan menjelaskan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan atau salah sasaran adalah si penerima bantuan dan pengusul. Oleh karena itu, pengusul harus benar-benar tahu bahwa yang akan menerima bantuan itu adalah memang pelaku usaha mikro. Apabila menyimpang, itu merupakan masuk ke dalam kategori tindak pidana murni. Penerima bantuan produktif usaha mikro harus membuat surat pernyataan bahwa ia benar-benar pelaku usaha mikro yang terdampak COVID-19. Pada tahun ini ditargetkan sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro yang mendapat banpres produktif. Namun sepertinya akan ditambah 3 juta penerima, sehingga jumlahnya bertambah menjadi 15 juta pelaku usaha mikro. Tahun depan, jumlah penerima ditingkatkan menjadi 20 juta dan DPR telah menyetujuinya. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, hingga pekan pertama September 2020, sebanyak 20 juta pelaku usaha telah mendaftarkan diri pemirsa. Namun, penerima bantuan program ini dibatasi hanya untuk 12 juta pelaku usaha mikro saja. Nah, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengisyaratkan bahwa akan menambah kuotanya menjadi 15 juta penerima. Lantas, bagaimana nasib 5 juta pelaku usaha yang sudah mendaftar ini? Bagaimana memastikan bahwa banpres produktif ini tepat sasaran? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Ruli Indrawan, dan juga Ekonom Core Indonesia, Yusuf Randy Manilet. Saya sapa dulu Pak Ruli dan juga Pak Yusuf, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Hot Ekonomi. Baik, kita lihat tadi dari tayangan yang sudah kami tampilkan bahwa ini adalah satu lagi berita gembira untuk para pelaku UMKM, khususnya di sektor grassroots. Saat ini ada stimulus baru begitu ya, berupa banpres produktif. Pak Ruli, ternyata yang mendaftar lebih dari 12 juta, ada 20 juta pendaftar dan yang memang membutuhkan gitu, walaupun ini belum disortir lagi. Sejauh ini perkembangannya seperti apa, Pak Ruli? Ya, baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Neng Popi dan Pak Yusuf yang saya hormati dan juga seluruh pemirsa dari Berita 1. Ini ada suara-suara Prof ini. Ada suara-suara ini yang saya dengar ini. Baik, kami coba untuk antisipasi audionya dengan tim. Silakan Pak Ruli. Ya, baik. Jadi demikian. Jadi angka yang masuk itu sekitar tentang 20 juta itu adalah data yang belum disortir. Jadi bisa saja pada data tersebut masih double. Misalnya di seseorang itu diajukan di 2 tempat yang berbeda. Kemudian juga ada persoalan-persoalan teknis yang misalnya belum ada NIK dan lain sebagainya. Jadi 20 juta itu adalah data yang sifatnya masih perlu ada upaya pembersihan. Itu satu. Dan secara bertahap kita melakukan upaya-upaya pembersihan itu, dan bila memang ada data-data yang belum lengkap, belum cukup, kita konfirmasi ulang kepada pengusul hingga diharapkan memang data yang ada itu betul-betul memenuhi kriteria dulu. Karena kita sangat menjaga-jaga bila memang ada kebijakan dari pimpinan, dalam hal ini Bapak Presiden, bila mana memang kuota itu bisa ditambah sewaktu-waktu data sudah ada pada kami.
Baik, Jadi saya seperti ingin itu. mengkonfirmasi apakah benar bahwa pendaftarnya ini betul-betul sudah mencapai 20 juta orang. Siapa pengusulnya dan datanya didapatkan dari mana saja, Pak Ruli? Ya, ya. Jadi sebagaimana Permenkop yang sudah kita sampaikan terdahulu, jadi pengusul itu ada 5 unsur. Satu adalah dinas. Dinas itu dinas kabupaten, kota maupun provinsi. Kemudian yang kedua adalah koperasi. Anggota koperasi itu bisa diusulkan bila memang melakukan kegiatan usaha pada tingkatan skala mikro. Kemudian yang ketiga adalah usaha mikro binaan dari kementerian atau lembaga. Jadi misalnya dari pertanian, Kementerian Pertanian, para petani yang melakukan kegiatan usaha-usaha mikro itu bisa diajukan sampai kepada Kementerian Agama. Di pesantren-pesantren itu bisa diajukan kepada kami. Itu yang ketiga. Keempat adalah dari bank-bank himbara, BRI, BNI maupun juga Bank Mandiri untuk bisa menyampaikan nasabah dalam tanda petik nasabah yang memang belum bankable hingga mereka tidak mungkin mendapatkan pinjaman dari perbankan begitu. Oke. Kemudian bisa juga dari yang kelima adalah dari lembaga pembiayaan BUMN seperti Pegadaian atau PT PNM. Seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Ruli, bagaimana mekanisme untuk menseleksi penerima bantuan ini? Jadi tadi saya katakan bahwa senyatanya 5 unsur yang saya sebut tadi juga sudah melakukan upaya-upaya verifikasi awal. Biasanya mereka melihat tentang masalah kelengkapan NIK, kemudian juga kepastian bahwa memang mereka adalah pelaku usaha mikro. Tetapi di kami, masuk data di kami, itu di cleansing lebih tegas lagi bila ada hal-hal yang memang membutuhkan upaya perbaikan data dari pengusul. Tetapi yang paling penting itu kami melakukan konfirmasi dengan Kementerian Keuangan dan juga OJK menggunakan SIKP dan SLIK ya, sistem informasi layanan keuangan. Kita lihat apakah mereka memang belum memiliki akses ke perbankan atau belum mendapatkan kredit program atau kredit yang memang mereka itu tidak dalam klasifikasi sebagai yang usaha mikro tidak bankable. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita selesaikan itu kita menyampaikan kembali kepada bank-bank yang akan menyalurkan, yaitu Bank Himbara, lagi-lagi BRI, BNI, dan juga Bank Mandiri. Kemudian mereka, pihak perbankan yang dimaksud, tidak langsung serta-merta mencairkan, tetapi meminta kembali kepastian berupa sebuah surat pernyataan tanggung jawab mutlak bahwa memang mereka adalah pelaku usaha mikro begitu. Ini upaya kita untuk program ini bisa sampai tepat sasaran begitu, Pok. Oke, baik. Saya ingin tanggapan dari Pak Yusuf terkait program Banpres Produktif ini untuk menyasar usaha mikro. Tanggapan Anda, silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih Mbak Bopi. Kalau kita sebenarnya perhatikan dari makro dulu ya, bahwa arah pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga tadinya ton yang diajukan pemerintah cenderung positif gitu. Nah, tetapi belakangan kalau kita perhatikan pemerintah mencoba untuk lebih realistis dalam memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga dengan membuka peluang pertumbuhan ekonomi itu masih akan berada di level minus sama seperti pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Nah, makanya kalau kita lihat beragam cara dilakukan pemerintah agar peluang pertumbuhan ekonomi untuk bisa tidak minus gitu ya, setidaknya di level positif itu bisa terjadi gitu. Salah satunya dengan beragam bantuan yang diajukan pemerintah saat ini. Salah satunya itu adalah bumpers gitu. Nah, kenapa saya katakan ini sebagai salah satu upaya? Karena bumpers ini kan kita ketahui bahwa dia menyasar usaha UMKM gitu ya, khususnya mikro. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa UMKM ini kan dia sebagai penopang
kue ekonomi Indonesia gitu, sekitar 50% PDB Indonesia itu ditopang oleh UMKM. Nah, kalau kita lihat secara lebih detail lagi, usaha mikro itu menyumbang sekitar 99% gitu dari UMKM. Jadi saya pikir dari konteks ini sebenarnya apresiasi kita perlu berikan gitu ke pemerintah dalam upaya mendorong proses pemulihan ekonomi. Hanya saja memang kalau kita berbicara terkait bantuan usaha mikro, memang masalah klasik yang sering kita hadapi, sering pemerintah hadapi terkait UMKM ini adalah verifikasi data gitu. Jadi saya kira untuk masalah Bampers ini pun juga potensi dari ketidaktepatan penerima itu masih relatif ada gitu ya, meskipun tadi disampaikan Pak Ruli beragam layer itu sudah diterapkan gitu, tapi memang inilah tantangannya dari penyaluran bantuan-bantuan seperti usaha mikro ini, karena sifatnya itu kan dia dinamis gitu ya, berubah terus. Nah, ini yang menurut saya memang tantangan terbesarnya. Catatan berikutnya terkait prasyarat ya penerima dari bantuan produktif ini, adanya surat rekomendasi ya dari bank, kemudian dari Dinas UKM dan Koperasi. Kalau kita melihat syarat dari harusnya ada surat rekomendasi perbankan, ini sebenarnya juga agak membingungkan gitu ya, karena kalau kita ketahui bersama bahwa sebenarnya usaha mikro ini adalah salah satu usaha yang sifatnya tidak bankable gitu. Nah, tentu ini menjadi tanda tanya bagaimana caranya bank bisa melakukan verifikasi gitu terkait usaha ini bisa mendapatkan bantuan ini atau tidak, karena usaha ini kan tentu sebelumnya memang tidak mendapatkan akses ke perbankan gitu. Nah, yang berikutnya terkait bantuan yang surat rekomendasi dari Dinas UKM. Saya pikir salah satu mungkin yang bisa kita diskusikan bersama, belum adanya semacam guidelines yang bisa dijadikan pengawasan bersama masyarakat gitu ya, terkait siapa karakteristik usaha mikro seperti apa yang bisa menerima bantuan ini. Karena kalau kita melihat proses pengawasan ini kan meskipun sudah melibatkan beragam unsur pemerintah, tetapi pengawasan melalui unsur masyarakat, saya pikir juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, seperti itu. Oke, ini menarik sekali. Saya ingin Pak Ruli menjawab ini sebelum kita jeda sebentar. Tadi kan sudah disebutkan ada 3 persoalan begitu ya, kalau misalnya kita lihat tadi soal data, soal surat rekomendasi perbankan, sementara usaha mikro sendiri ini tidak bankable sehingga harus mungkin lewat koperasi ataupun langsung dibantu oleh pemerintah directly. Kemudian soal Dinas UKM ini seperti apa nih? Ya, ini saya kira tidak menutup mata ya. Jadi banyak persoalan-persoalan di dalam sosialisasi. Padahal kita sering sekali pertemuan dengan dinas-dinas, dengan para pihak pengusul yang saya sebutkan 5 itu tadi itu. Tapi di lapangan sering sekali mereka melakukan improvisasi yang kadang-kala menurut saya tidaklah terlalu tepat. Jadi tentang permintaan rekomendasi, saya kira itu sebetulnya tidak ada rekomendasi itu. Yang ada adalah kalau 5 unsur itu dari dinas misalnya, memang diusulkan surat pengantarnya dari dinas, tetapi secara keseluruhan. Kalau sebut saja kalau Kota Bandung itu ada sebut saja lah 10.000, surat pengantarnya cukup saja 1 begitu, tidak setiap orang memiliki surat rekomendasi yang dimaksud. Jadi namanya bukan rekomendasi, itu pengantar bahwa memang ini kelompok yang diusulkan oleh dinas. Mengapa demikian? Terutama dinas ya, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan yang mengikuti ini. Perlu diketahui usaha mikro itu sebetulnya berdasarkan perundang-undangan sementara ini adalah domainnya pemerintah daerah, kabupaten, dan kota. Jadi seyogyanya mereka memiliki data begitu. Jadi dengan demikian data itu menjadi bagian dari upaya kita untuk memperkuat data di daerah. Data dari daerah. Jadi diharapkan sebetulnya fenomena ini menjadi penguat
untuk sistem pendataan di kabupaten kota di dalam usaha mikro. Itu satu dulu. Demikian juga rekomendasi perbankan itu rasanya tidak perlu. Tapi kadang-kadang kita maklumi di tiap daerah ada improvisasi seperti itu yang kemudian coba kami luruskan dalam pertemuan-pertemuan yang kita lakukan secara virtual. Pak Ruli, maaf, ini ide dari mana? Surat rekomendasi dari bank, surat rekomendasi dari Dinas UKM, idenya dari mana? Saya kira tadi saya katakan mungkin Pak Yusuf bisa menanyakan, saya baru dengar juga dari Pak Yusuf tentang rekomendasi itu. Karena di Permenkop itu tidak pernah ada dimunculkan itu. Oke. Tapi saya katakan memang di tiap daerah kadang-kadang ada improvisasi, misalnya tentang surat apa itu ya yang kemarin itu keterangan tabungan tidak lebih daripada 2 juta. Sebetulnya itu tidak perlu dilakukan begitu, nyusah-nyusahin masyarakat. Kan Pak Jokowi itu menginginkan masyarakat itu terbantu cepat. Nanti di dalam sistem clearingnya, dalam sistem yang kita lakukan memvalidasi itu dengan sendirinya nanti dapat kita ketahui lah begitu. Sebetulnya begitu, Pop. Oke, baik. Jadi sudah dijawab oleh Kemenkop bahwa sebenarnya itu tidak berasal dari Kemenkop sendiri, tapi ini mungkin bisa menjadi satu catatan sehingga bisa dibahas lagi di tahap selanjutnya untuk dari sisi program bansos produktif. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, tetaplah di sini.